Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Syabani. Saya dari Universitas Nasional dengan NPM 183112700640168. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya pada mata kuliah Big Data dan Business Intelligence, yang dimana tugasnya yaitu menjelaskan 5 software Big Data dan contoh implementasinya serta kekurangan dan kelebihan 5 software ini. Yang dimana 5 software ini ada TableView, ada Domo, ada Sisense, ada Looker, dan ada Knim. Saya akan menjelaskan satu persatu software tersebut dan kelebihannya dan kekurangannya masing-masing. Dari TableView dulu ya. Yang pertama ada TableView adalah sebuah alat visualisasi data yang kuat dan paling cepat berkembang yang digunakan dalam industri intelijen bisnis. Nah, TableView ini membantu menyederhanakan data mentah ke dalam format yang sangat mudah dimengerti. Analisis ini bisa sangat cepat dan TableView ini dibuat dalam bentuk dashboard dan worksheet. Nah, hal yang baik atau kelebihannya dari pelanggan TableView ini adalah TableView ini tidak memerlukan keterampilan teknis atau jenis pemrograman apapun untuk mengoperasikannya. Jadi alat ini atau software ini mengumpulkan minat-minat di antara orang-orang dari semua sektor seperti bisnis, peneliti, dan berbagai industri manapun. Nah, untuk pengimplementasiannya saya ambil jurnal dari blog pribadi yang bernama Edi Susanto. Dia menggunakan TableView sebagai studi kasusnya dalam olahan disaster public data, yaitu kasus ini dilakukan untuk mengolah data-data kejadian bencana alam yang berdampak kepada masyarakat di Indonesia. Jurnal ini saya sudah sediakan di dalam PDF saya, nanti saya akan upload di YouTube. Selanjutnya kita lanjut lagi ke software berikutnya, yaitu Domo. Nah, Domo ini hampir sama dengan, memang sama-sama aplikasi analisis atau aplikasi bisnis intelijen, yaitu platform berbasis cloud yang dirancang untuk menyediakan akses langsung yang disederhanakan real time ke data bisnis bagi para pengambil keputusan di seluruh perusahaan dengan keterlibatan IT. Jadi ini adalah sebuah software sebagai layanan SaaS. Nah, Domo adalah salah satu-satunya platform cloud yang asli menggabungkan kemampuan IPS untuk integrasi data. Nah, visualisasi untuk Domo ini memiliki wawasan real time dan prediktif, dan landasan untuk membangun aplikasinya dapat diatur sendiri oleh ownernya atau yang menggunakan software Domo ini. Nah, ada contoh pengimplementasiannya, yaitu ada dari studi kasus pada customernya sendiri dari perusahaan kesehatan, yaitu dokter konsulta yang berasal dari Brasil. Jadi dokter konsulta ini adalah sebuah perusahaan kesehatan yang menggunakan Domo untuk meningkatkan aksesibilitas ke data bagi para manajer yang sibuk saat berpergian. Jadi manajer mereka menggunakan Domo ini bisa digunakan di ponsel karena software ini sudah cloud 100%, jadi bisa digunakan real time dan praktis. Dengan hanya beberapa klik mereka dapat melihat seluruh pusat regional mereka dan kemudian mengklik setiap pusat medis dan unit-unitnya untuk memahami kesenjangannya. Jadi dokter konsulta ini sangat terbantu untuk mengelola semua pusat medis mereka dimanapun, ketika mereka dimanapun berada. Nah, selanjutnya saya lanjut lagi ke software berikutnya, yaitu ada software Looker.
Nah, software Looker ini adalah platform analisis data yang dapat membantu perusahaan besar atau kecil yang mendapatkan nilai dari data-data mereka. Platform ini membuat pengumpulan, visualisasi, dan analisis data yang sedikit lebih mudah. Nah, Looker ini berbasis browser dan menawarkan bahasa permodelan yang lain, dan yang pasti Looker ini mudah digunakan. Nah, Looker ini adalah sebuah sistem terbuka yang memungkinkan Anda yang ingin menggunakannya mengirimkan data di tempat yang dibutuhkan kepada orang-orang dan sistem di seluruh lingkungan multi cloud Anda. Jadi Looker ini juga seperti Domo, yaitu berbasis cloud, dan dari instance Lookernya bisa diambil tindakan segera pada data dan menghubungkan pengguna dengan wawasan yang mereka butuhkan dan langsung di worksheet mereka. Jadi Looker bisa berbagi data ke beberapa pengguna dan mudah langsung ditaruh di worksheet mereka. Nah, dan contoh pengimplementasiannya ada di sebuah aplikasi e-commerce asal California yang menggunakan software Looker ini untuk membuat data yang besar menjadi lebih terukur, yaitu PopSockets. Nah, PopSockets ini adalah tadi e-commerce asal California yang dia telah menyadari bahwa PopSocket ini membutuhkan platform data yang besar yang untuk dilakukan secara berkala di bisnis mereka, yang e-commerce yang kita tahu sendiri, e-commerce itu bergerak secepat gitu. Nah, mereka membutuhkan alat-alat yang tidak hanya memberikan akses data ke semua orang di organisasinya, tapi juga bisa mengaturnya gitu, dimodelkannya terus dan didefinisikan agar sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Nah, untuk contoh ini, studi kasus ini saya juga akan share lagi nanti. Kita lanjut lagi ke software berikutnya, yaitu Sisense. Nah, Sisense ini adalah sebuah solusi cerdas pada bisnis intelligence yang menyediakan alat-alat canggih untuk mengelola dan mendukung data bisnis dengan analitik, visual, dan laporan. Nah, Sisense ini memungkinkan perusahaan untuk menganalisis kumpulan data yang besar dan berbeda dan menghasilkan tren bisnis yang relevan untuk mereka. Nah, Sisense ini memungkinkan bisnis untuk menggabungkan data dari banyak sumber yang berbeda dan dapat dikelompokkan ke dalam sebuah satu basis data. Setelah selesai, solusi itu sendiri mengatur ulang data ke dalam format standar yang ditentukan pengguna, kemudian dapat melakukan pengirisan dan penarikan set yang lengkap menggunakan beberapa filter dan alat-alat feature-feature dari Sisense ini. Dan contoh pengimplementasiannya yaitu ada di perusahaan Skullcandy, yaitu Skullcandy ini adalah sebuah perusahaan elektrik, yaitu yang seperti aksesorisnya seperti earbuds atau headset dan lain sebagainya. Nah, Skullcandy ini menggunakan Sisense sebagai satu-satunya solusi bisnis intelijen mereka dan terus-menerus mengumpulkan wawasan-wawasan yang segar. Brand ini sebagai pendirinya mengatakan bahwa Sisense ini mudah digunakan dan mudah untuk menambahkan data-data baru dan variasi-variasi data baru. Nah, brand ini sebagai pendiri Skullcandy juga mencatat betapa mudahnya otomatisasi laporan dan persiapan data, berkurangnya keterlibatan TI dalam menggunakan Sisense ini, dan mudahnya untuk diakses dan user friendly karena Sisense ini memiliki dashboard yang intuitif dan strong yang menjegarkan mata user gitu, dan terus menggunakan dan Sisense ini terus melakukan update secara berkala dan teratur gitu. Nah, selanjutnya ada di software terakhir, yaitu software KNIM. Nah, KNIM ini adalah platform sumber terbuka atau open source untuk analisis intelijen bisnis.
Nah, KNIM ini sebagai pembelajaran mesin untuk melakukan ETL dengan proses drag and drop yang sederhana. KNIM ini menyediakan platform berbasis GUI di mana alur kerjanya dapat dibangun dengan cepat bahkan oleh individu berlatar belakang non teknis atau non TI untuk melakukan analitis ini. Nah, KNIM ini memungkinkan untuk penggunanya secara visual membuat aliran data atau flowchart atau analis lainnya secara selektif dapat menjalankan beberapa atau semua langkah analisis dan kemudian memeriksa hasilnya, memeriksa modelnya dan menggunakan tampilan interaktif KNIM yang ditulis dalam bahasa pemrograman Java dan didasarkan pada Eclipse dan memanfaatkan mekanisme ekstensinya untuk menambahkan plugin-plugin yang berfungsi gitu, yang sebagai jadi fungsional tambahan gitu. Nah, contoh pengimplementasiannya yaitu ada di ternyata Seagate Teknologi, yaitu salah satu produsen teknologi dan solusi penyimpanan data terbesar di dunia, menggunakan KNIM ini sebagai alat untuk melakukan bisnis intelijen. Seagate Teknologi menciptakan produk dan layanan yang mencakup penyimpanan yang terpasang di jaringan komputasi kinerja tinggi dan perlindungan data. Nah, teknologi Seagate ini mengakui potensi beberapa platform analisis KNIM ke dunia dan ke tempat karyawannya bekerja gitu untuk membuat keputusan yang didorong data yang lebih baik dan juga mengotomatiskan banyak tugas-tugas yang tadinya manual menjadi otomatis secara berulang di berbagai situs Seagate di sekitaran dunia, yaitu di US, di Asia, dan di Europe. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk kelebihannya saya tadi sudah jelaskan, masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Untuk jurnal-jurnalnya saya akan taruh di YouTube saya nanti, dan di PDF-nya juga saya akan taruh. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.